Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel kompeten. Kali ini ada yang baru nih. Mohon maaf mungkin sebelumnya karena memang beberapa hari ini channel kompeten tidak update di video ya. Bukan karena memang SKB ini sudah selesai, namun ada kegiatan yang memang harus diselesaikan oleh channel kompeten. Nah, kemudian pada kemarin ya, 2 hari yang lalu ya, channel kompeten sempat di japri langsung oleh teman-teman ya. Kak, kenapa sudah nggak update lagi soal gitu ya? Minta dong untuk dievaluasi, untuk diupdate kembali tentang evaluasi keperawatan karena ada beberapa teman-teman kita belum melaksanakan ujian SKB. Untuk teman-teman yang sudah melaksanakan ujian SKB dan lulus, selamat ya, channel kompeten ucapkan. Mudah-mudahan nih tahap pemberkasan segera akan kita mulai gitu ya. Jadi teman-teman, pasti teman-teman sudah di ambang gerbang dapat NIP nih ya. Oke teman-teman, kita tidak usah berbasa-basi lagi, kita coba lanjut ke latihan soal ya, karena teman-teman kita yang belum SKB ini sudah menunggu gitu ya. Oke, baik, langsung saja ke soal nomor 1. Seorang ibu postpartum 35 tahun P3A1 dirawat pos 1 jam melahirkan, berarti setelah melahirkan ya teman-teman. Nah, hasil pengkajian itu didapatkan keluar darah segar sekitar 300 cc, kemudian tanda-tanda vitalnya dalam batas normal, kontraksi uterus lemah, kemudian perawat melakukan masase uterus. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah, apakah kriteria evaluasi yang diharapkan dari tindakan tersebut? A. Lochia rubra keluar sesuai volume normal. B. Lochia serosa keluar sesuai volume normal. C. Perdarahan berhenti. D. Kontraksi kuat, TFU di bawah PX. Dan E. Kontraksi kuat, TFU setinggi pusat. Nah teman-teman, ini merupakan soal maternitas, namun yang ditanyakan adalah evaluasi keperawatan di sini. Nah, menurut teman-teman nih yang akan melakukan ujian SKB, mana nih yang paling tepat untuk jawaban nomor 1? Nah, jawaban nomor 1 yang paling benar adalah E, teman-teman, yaitu kontraksi kuat TFU setinggi pusat. Nah, kenapa bisa demikian? Mari kita lihat pembahasan berikut ini. Nah, ini dia teman-teman untuk pembahasan kita untuk nomor 1. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah data fokus, teman-teman. Nah, data fokus apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah pasien ini selesai melahirkan itu dalam 1 jam yang lalu gitu ya. Jadi pos 1 jam melahirkan. Kemudian hasil pemeriksaan itu keluar darah segar sekitar 300 cc. Ya, kemudian tanda-tanda vital juga batas normal, kontraksi uterus lemah ya. Kemudian perawat melakukan masase uterus. Nah, pada kasus kita teman-teman pada nomor 1 ya, masalah yang terjadi pada pasien itu adalah kontraksi lemah dan perawat itu melakukan masase uterus. Nah, tujuan dari masase uterus ini adalah untuk membuat kontraksi menjadi baik teman-teman, sehingga kriteria evaluasi dari tindakan yang dilakukan perawat itu adalah kontraksi kuat dan TFU setinggi pusat. Nah gitu teman-teman ya. Kemudian bagaimana jika tinjauan opsi lain yang kita jawab? Contoh misalnya opsi jawaban Lochia rubra keluar sesuai dengan volume normal. Ini tidak tepat teman-teman. Kenapa? Karena Lochia rubra merupakan pengeluaran normal pada masa nifas yang berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban. Dan ini terjadi selama 2 hari pasca persalinan. Nah, kemudian bagaimana dengan Lochia serosa keluar sesuai dengan volume normal? Nah, ini juga tidak tepat karena Lochia serosa adalah cairan nifas yang tidak berisi darah dan warnanya itu kuning, teman-teman ya.
terjadi itu di hari ke-7 sampai dengan 14 hari pasca persalinan. Jadi tidak tepat teman-teman ya. Nah, jika untuk jawaban perdarahan berhenti, ini juga tidak tepat karena keluar darah segar pada pasien post nifas adalah hal yang wajar. Pada kasus yang disebutkan di atas ya, itu tidak disebutkan jumlah darah segar yang keluar, sehingga evaluasi perdarahan berhenti tidak tepat ya. Nah, kemudian bagaimana opsi jawaban yang kontraksi kuat dan TFU di bawah PX? Ini juga tidak tepat teman-teman. Kenapa? Karena pasien postpartum memang diharapkan kontraksinya kuat dan tujuan dari masas uterus adalah untuk menjadi uterus kuat ya. Nah, tetapi TFU yang diharapkan itu adalah setinggi pusat, bukan di bawah PX teman-teman ya, gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya kenapa jawabannya itu adalah E ya. Oke. Untuk nomor 1 demikian. Kita lanjut ke nomor berikutnya teman-teman. Nah, ini adalah nomor 2. Seorang perempuan usia 55 tahun dirawat dengan GGK. Hasil pengkajian ini didapatkan pasien mengeluh sesak nafas, edema nasarka, cyanosis, tekanan darahnya 160/80 mmHg, Hb 8,8 gram per dl, ureum itu 112 gram per dl. Sedangkan kreatinin ini 6,1 gram per dl. Nah, pasien akan menjalani prosedur hemodialisis dan sedang melakukan persiapan. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah apakah kriteria hasil yang diharapkan pada kasus tersebut? A. Nilai hemoglobin meningkat. B. Kadar urea nitrogen darah menurun. C. Sianosis berkurang. D. Sesak nafas berkurang. Dan E adalah kadar kreatinin meningkat. Nah, teman-teman, mana kira-kira kriteria hasil yang diharapkan pada kasus di atas? Gimana? Ya, teman-teman, benar ya. Jawaban yang benar adalah B, teman-teman. Kadar urea nitrogen darah menurun ya. Kenapa bisa demikian? Mari kita lihat pembahasan berikut ini. Nah, ini dia teman-teman, kompleks untuk pembahasan kita pada nomor 2 ya teman-teman. Nah, apa yang harus kita perhatikan di sini? Tetap teman-teman, untuk menjawab soal itu data fokus yang harus kita perhatikan. Nah, data fokus di atas itu adalah pasien dirawat dengan kasus DDK. Kemudian pasien mengeluh sesak nafas, edema nasarka, warna kulit menguning. Itu ada. Kemudian tekanan darah 160/80 mmHg, berarti ini adalah hipertensi. Kemudian HB-nya adalah 8,8 gram per dl, berarti HB rendah dari normal ya teman-teman. Kemudian ureumnya 112 gram per dl, ini juga ureumnya tinggi dari normal. Kemudian kreatinin 6,1 gram per dl, ini juga tinggi teman-teman. Dan pasien akan menjalani prosedur hemodialisis dan sedang melakukan persiapan ya. Nah, ini adalah data fokus kita di kasus nomor 2. Nah, berdasarkan data teman-teman, pasien mengalami berbagai abnormalitas. Salah satu intervensi yang dilakukan adalah prosedur hemodialisis. Nah, sebagai pengetahuan, hemodialisis ini teman-teman pada prinsipnya merupakan suatu proses pemisahan atau penyaringan atau pembersihan darah melalui suatu membran yang semi permeable yang dilakukan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal kronik maupun akut. Nah, ini adalah sebenarnya ini adalah prinsip dari hemodialisis. Kemudian darah dan media pertukaran molekul ya, ini dialirkan dengan bantuan mesin melalui suatu kompartemen dialisir. Nah, selanjutnya darah itu kembali ke dalam tubuh dan dialisat akan membuang setelah melewati kompartemen dialiser ya, gitu teman-teman. Nah,
Apa sih tujuan dari hemodialisis? Ya, hemodialisis ini tujuannya adalah menggantikan fungsi kerja ginjal. Nah, apa saja fungsi kerja ginjal? Ini yang pertama adalah proses ekskresi atau membuang produk sisa metabolisme dalam tubuh, misalnya ureum, kreatinin, dan produk sisa metabolisme yang lain. Nah, yang kedua, tujuan dari hemodialisis adalah menggantikan fungsi ginjal untuk mengeluarkan cairan tubuh pada saat ginjal masih sehat, ya. Nah, cairan tersebut dikeluarkan berupa urin. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup pasien yang mengalami penurunan fungsi ginjal. Dan yang terakhir adalah menggantikan fungsi ginjal sambil menunggu pengobatan lainnya. Ini adalah tujuan dari hemodialisis. Nah, kalau pada kasus kita teman-teman, produk sisa metabolisme seperti ureum, kreatinin ini adalah melebihi kadar normalnya. Nah, ini dibuktikan dengan tingginya kadar ureum dan kadar kreatinin. Nah, untuk itu, kriteria hasil pelaksanaan prosedur hemodialisis pada kasus ini adalah kadar ureum atau urea nitrogen darah menurun, ini, kemudian kadar kreatininnya menurun, ya. Kemudian kelebihan cairan itu membaik, ya, atau menurun. Nah, maka sesuai opsi jawaban, jawaban yang tepat itu adalah B, kadar urea nitrogen darah menurun, gitu teman-teman, ya. Kemudian bagaimana dengan opsi jawaban yang lain? Contoh, misalnya nih teman-teman, untuk kasus yang ini nilai hemoglobin meningkat. Ini tidak tepat karena nilai Hb dapat meningkat dengan prosedur pemberian Fe dosis tinggi, ya, atau transfusi darah. Selanjutnya, untuk sianosis berkurang ini juga tidak tepat teman-teman, karena hemodialisis tidak mengatasi sianosis. Sesak nafas berkurang ini juga tidak tepat, karena sesak nafas diatasi itu dengan positioning, ya, atau posisi tidur. Kemudian terapi pemberian terapi oksigen atau membaik setelah keseimbangan cairan itu tercapai. Nah, kemudian bagaimana dengan kadar kreatinin meningkat? Ya, yang ini juga tidak tepat karena hemodialisis itu justru diharapkan untuk menurunkan kadar kreatinin, ya, sehingga jawaban yang benar itu adalah B teman-teman. Nah, gitu, paham ya teman-teman? Jadi kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Nah, ini adalah soal nomor 3 teman-teman. Seorang anak usia 6 tahun mengalami diare dengan frekuensi BAB lebih dari 6 kali per hari dan konsistensi feses yang cair sejak 2 hari yang lalu. Saat ini, perawat berkolaborasi dalam pemberian obat pemadat feses. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah kriteria hasil yang diharapkan pada kasus tersebut? Nah, A, suhu tubuh dalam batas normal. B, kadar elektrolit serum dalam batas normal. C, kesulitan makan menurun. D, nyeri abdomen berkurang. Dan E adalah konsistensi fesis membaik. Nah, gimana nih teman-teman untuk kriteria hasil yang diharapkan pada kasus di atas? Ya, jawaban yang benar adalah E teman-teman, konsistensi feses membaik. Kenapa bisa demikian? Mari kita lihat pembahasan berikut ini. Nah, ini dia teman-teman untuk pembahasan kita untuk nomor 3. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah data fokus kita untuk kasus di atas itu adalah diare dengan frekuensi BAB-nya lebih dari 6 kali per hari. Ya, ini udah diare ya teman-teman. Kemudian konsistensi feses yang cair 2 hari yang lalu, sudah 2 hari ya. Kemudian pasien diberi obat pemadat feses. Nah, masalah keperawatan pada anak ini adalah diare, yaitu pengeluaran feses yang sering, lunak, dan tidak berbentuk, ya. Kemudian menurut WHO nih teman-teman, diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih dari biasanya, yaitu 3 kali atau lebih dalam sehari, yang mungkin dapat disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Nah, penyakit ini paling sering dijumpai pada anak balita, terutama pada 3 tahun pertama kehidupan. Nah,
Berarti lebih dari 3 kali ya teman-teman dalam 24 jam. Nah, tanda dan gejala yang paling sering kita temui itu adalah defikasi ya. Defikasinya lebih dari 3 kali dalam 24 jam, kemudian fesesnya cair atau lembek. Nah, bagaimana dengan tanda dan gejala minor? Ini merupakan urgensi, kemudian nyeri atau kram abdomen ya, frekuensi peristaltik itu meningkat, dan BU-nya itu adalah hiperaktif. Nah, berdasarkan masalah keperawatan tersebut, teman-teman, maka kriteria hasil yang diharapkan itu adalah yang pertama di sini itu adalah kontrol yang pertama adalah kontrol pengeluaran feses itu meningkat. Yang kedua, konsistensi feses itu membaik. Yang ketiga, frekuensi defekasi membaik, dan yang keempat adalah peristaltik usus membaik. Nah, seperti itu, sehingga E yang paling tepat jawabannya, teman-teman. Nah, bagaimana dengan opsi yang lain nih, seperti suhu tubuh dalam batas normal? Ini tidak tepat ya, karena belum ada data untuk peningkatan suhu tubuh di kasus kita. Selanjutnya, kadar elektrolit serum dalam batas normal ini juga tidak tepat karena tidak ada data ya tentang gangguan pada elektrolit ya. Selanjutnya, bagaimana dengan kesulitan makan nih ya, atau menurun ya, atau kesulitan makannya menurun ya. Jadi ini juga tidak tepat karena tidak ada data terkait dengan gangguan makan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah nyeri abdomen berkurang, ini juga tidak tepat ya, karena tidak ada data yang menyatakan adanya nyeri pada abdomen ya. Nah, pada abdomen itu tidak ada nyeri sama sekali. Nah, sehingga ya pada kasus di atas ya, yang paling tepat jawabannya itu adalah E, teman-teman ya. Nah, gitu ya teman-teman. Demikian ya teman-teman untuk pembahasan soal tentang evaluasi keperawatan yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang belum melaksanakan SKB, mungkin silahkan jika memang ada request tentang apa yang mau kita bahas, silahkan komen di kolom komentar ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan channel Kompeten bisa selalu bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel Kompeten dengan cara subscribe, like, dan komen video kami. Demikian, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.